gereja kita harus berdiri sebagai gereja independen. Begitu. Hari ini kebanyakan gereja bergantung kepada pemerintah. Tidak bisa. Gereja tetap gereja. Begitu. Dan gereja harus unik dan berbeda. Contoh tadi, semakin jadi provinsi, dan ini daerah ini tidak akan seperti biasa-biasanya. Pasti pengaruh orang dari luar, dari mana-mana akan datang. Sehingga hal yang pertama, gereja harus berpikir tentang, oke, hari ini keadaan kondisi gereja seperti begini, jemaat seperti begini. Tapi yang harus kita berpikir bahwa berapa bulan ke depan, tahun depan tidak harus seperti begini. Harus ada perubahan. Ya. Nah, perubahan itu yang tadi pertama saya bilang. Untuk mengalami perubahan itu, maka kita harus kumpulkan anak-anak muda ini. Yang 1-2 orang yang ada di sini aktif itu kumpulkan mereka. Jangan suruh hanya hari Minggu saja datang. Tapi ada hari-hari tertentu kumpul. Saya selalu bilang begini. Rumah itu adalah gereja kan saya bilang. Itu saya praktekkan di rumah. Anak-anak yang biasa ke rumah tahu. Di rumah saya itu ada anak muda dari depan belakang masuk. Saya selalu bilang di keluarga itu begini. Di keluarga saya daging. Marga saya selalu bilang begini. Firman Tuhan yang Tuhan Yesus bilang, waktu Bapak, Mama, dan saudara-saudaranya cari baru Yesus bilang begini, Bapakku, Mamaku, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu saya punya moto. Jadi saya punya keluarga tidak pernah masuk di rumah saya. Tapi orang dari Yali, orang dari Ladi, orang dari Walak, semua masuk di rumah saya. Maru anjing dalam rumah juga pinta. Keluarga dari tetangga sebelah, keluarga kandung yang tidak terima Yesus, mereka mau datang minta bawang merah, bawang putih saja anjing gigi. Tapi anak-anak dalam persekutuan dari Purima, dari Nyalika, dari Ladika datang lurus-lurus anjing tidak gigit. Tapi saya punya prinsipnya begitu, bahwa semua orang itu adalah keluarga saya. Saya bilang, keluarga saya, marga saya, kalau kamu tidak masuk di rumah saya tidak perlu. Karena kamu hanya hubungan dengan saya di dunia saja. Mati kalau kamu tidak terima Yesus, kamu masuk neraka, saya masuk surga. Tapi orang-orang ini, dari suku mana saja yang saya tidak kenal, tapi saya dipersatukan dalam Tuhan. Di dunia saya sama-sama dengan mereka, mati masuk surga, yuk sama-sama dengan mereka. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah tuh jadi kita bilang itu gereja. Jadi begitu anak-anak muda 2-3 orang, 5 orang datang bikin kopi, duduk, cerita tentang kebenaran. Kau mau jadi apa? Gereja ini mau kemana? Cerita. Jadi begini, kita instan mereka punya otak ini. Amin. Orang bilang apa? Kata yang benar itu orang bilang apa? Cuci otak. Ya itu yang harus kita lakukan. Duduk cerita firman, cerita gereja ke depan mau kemana? Generasi ini mau kemana? Kita lakukan itu. Sekarang begini, kenapa ada teroris? Teroris bunuh diri itu kenapa ada? Karena otak mereka dicuci untuk bunuh diri. Jadi gampang orang-orang muda kumpul. Laki-laki kumpul dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekali-kali laki-laki perempuan duduk. Baru anak-anak datang, hari ini kita doa, bikin kopi selesai, langsung duduk cerita, saling bakar. Begitu. Itu satu bukti bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Kalau kita hanya 1 minggu 1 kali datang, waduh, mau jadi apa ke depan ini? Tidak bisa. Ya, saya pikir urusan kita apa? Hanya pulang sekolah di rumah ini saja, toh tidak terlalu penting toh. Setelah di rumah selesai, datang mungkin duduk-duduk di sini, babat-babat di sini. Setelah babat selesai langsung bikin kopi duduk, baru cerita. Kasih tinggal cerita politik yang lain-lain tuh. Kita bicara tentang kerajaan Allah. Yes. Lakukan itu, begitu. Oh, teman-teman, mungkin ada yang pergi kesaksian. Dia punya kesaksian di sekolah cerita. Itu baru dia terbakar. Teman lain juga terbakar. Oh, kalau dia bisa berkesaksian juga harus besok bersaksi di gereja saya, di sekolah saya, begitu toh. Begitu. Jadi untuk menghadapi tantangan ini ke depan ini, kita tidak bisa biasa-biasa. Begitu. Duduk, berdoa, bawa anak-anak, bapak-bapak, mama di rumah. Kalau anak-anak muda masuk, setelah masuk jangan tanya kamu dari mana, selesai langsung suruh bikin kopi selesai, minum, makan selesai. Kamu jangan kemana-mana. Bapak mau bicara dulu. Begini, kamu sekarang keadaan begini. Kamu kalau santai-santai begini, kamu mau jadi apa? Begitu. Gereja ini mau jadi apa? Kamu anak-anak muda harus begini. Tinggal arahkan saja. Ya kan? Makanya firman Tuhan bilang apa? Roma 12 ayat 1-2 bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi kalau firman Tuhan bilang manusia bisa berubah, maka siapa bilang tidak bisa berubah? Bisa berubah. Ya? Jadi untuk menghadapi tantangan sama yang sekarang masuk ini, satu-satunya itu kita hanya berdiri di bawah kaki Tuhan. Di hadapan Tuhan kita berdiri. Di luar Tuhan orang semua akan tumbang. Pejabat kah, siapakah semua, sudah lihat, sudah tumbang semua, betul kan tidak? Kita punya
artinya bapak-bapak bos ini terlalu omong kosong banyak. Datang di gereja baru puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar itu sebenarnya tidak benar. Ya toh? Begitu. Terima kasih. Mungkin seperti begitu. Wah.